yaitu tentang sholat Aid. Nah, sholat Aidain. Itu kalau bahasa punya Aidain berarti sholat 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, ya kan? Itu sholat 2 hari raya maksudnya. Ini perlu juga kita bahas karena ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan dalam melaksanakan sholat Aid ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, yang pertama kita tengok dulu hukumnya. Apa hukum melaksanakan sholat Aid itu? Di dalam mazhab Syafi'i disebutkan hukumnya adalah sunnat muakkad. Berarti tingkatan sunnat yang paling tinggi, itulah dia sunnat muakkad. Bagi siapa? Yaitu bagi siapa saja yang terkena wajibnya Jumat. Ibu-ibu kena wajib Jumat atau tidak? Tidak, berarti bukan untuk ibu-ibu. Nah, berarti sunat muakkad untuk kaum laki-laki. Nah, kalau begitu dah lah nanti kayaknya nak di rumah aja ya kan. Sunat muakkad bagi kaum laki-laki. Lalu bagaimana dengan kaum wanita? Ya boleh mengikutinya. Andai pun mengikuti tetap akan mendapatkan pahala. Sama seperti Jumatnya itu kan. Jumat diwajibkan bagi laki-laki. Andai kata kaum wanita ikut sholat Jumat, ya boleh saja. Boleh saja ya kan. Dan udah lepas zuhurnya. Tapi andai pun pula kaum wanita kalau ikut sholat Jumatnya lama peci pula ya kan. Bingung jawab lain. Ini peci tapi kok lain modelnya begitu pula nanti kan. Jadi pernah dulu begini, ada namanya Yasin Akbar ya kan, oma-oma awak dulu Yasin Akbar. Jadi mereka sampai ke lokasi tepat hari Jumat, belum sampai Jumat, belum tiba waktu Jumat. Jadi di masjid itu daripada orang tuh nongkrong-nongkrong aja namanya, ikut orang tuh salat Jumatnya. Jamaah yang apa tadi nih, yang Yasin Akbar tadi ini. Ya sudah, lepas mereka zuhurnya, tak lagi mengerjakan zuhur. Dari segi wajib memang tak wajib, tetapi boleh dikerjakan. Ini pun begitu juga. Kaum wanita juga boleh ikut melaksanakan sholat Aid ini. Sangat dianjurkan untuk anak-anak, kaum wanita, hamba sahaya, musafir yang tidak berniat untuk bermukim, yang telah menempuh perjalanan. Jadi musafir sendiri pun dianjurkan. Sekedar dianjurkan namanya. Ya kan? Oleh karena itu, kalau kaum laki-laki tak mau melaksanakan sholat Aid ini, maka dihukumkan tercela. Tetapi kalau kaum wanita atau anak-anak, tidak. Karena mereka tidak termasuk yang diperintahkan tadi itu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu pelaksanaannya, biasanya waktu pelaksanaannya itu ketika matahari setengah jam sudah terbit matahari. Kira-kira setengah jam setelah terbit matahari. Jadi kalau kita jamkan, memang daerah kita ini kira-kira 7:30 lah itu ya kan. Sama dengan waktu masuknya sholat duha. Sebelum masuk waktu zuhur berakhirnya. Kemudian untuk sholat Idul Adha disunnahkan kita menyegerakan, mencopatkannya daripada sholat Idul Fitri, ya kan? Mengapa? Karena nanti sholat Idul Adha ini ada lagi acara untuk berkurban tadi, ya kan? Artinya begini, kalau seandainya kebiasaan kita melaksanakan sholat Idul Fitri 7:30. Kalau sholat Idul Adha ini kalau dapat 7:15. Begitu deh. Dicopatkan Idul Adha-nya daripada Idul Fitri. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tempat pelaksanaan. Selama ini kita tengok ada yang melaksanakan di masjid musola dan ada yang di tanah lapang. Mana yang paling afdal? Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan di masjid. Lebih utama dilaksanakan di masjid daripada di tanah lapang tadi. Mengapa begitu? Karena masjid itu
lebih apa namanya? Lebih afdal, maksudnya lebih baik karena lebih mulia dan lebih bersih daripada tempat tanah lapang. Iya kan, lebih terjaga dia. Kalau di tanah lapang, tadi malam jam 3 malam tak tahu awak entah nang adanya si dogi masuk ke situ ya kan. Atau siapa si kucing ya kan. Bawa putak-putak dia lama-lama galinya sikit-sikit. Iya, itu kota Imam Syafi'i ya kan. Lebih afdal kita laksanakan di masjid. Kecuali jika masjid di daerah itu sempit, maka disunnahkanlah melakukan sholat tadi di tanah lapangan terbuka. Tetapi kalau masjid tadi mencukupi, eloklah di dalam masjid itu saja. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pelaksanaan sholat Aid ini, yang pertama kita tengok dulu tentang tata caranya. Itu sebenarnya kita sudah tahunya ya kan. Dimulai dengan ada iqamatnya. Jadi iqamatnya beda dengan sholat yang 5 waktu ya kan. Kalau sholat sunnah ini iqamatnya biasanya as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil adha rak'ataini rahimakumullah. Begitu dia. Dan hukumnya itu sunnah. Andai pun tak ibarat begitu ya tak apa-apa, hanya sunnah saja. Kemudian sesuatu pengalaman yang sering kita dapat, ini kan ada takbirnya. Berapa kali itu kok rakaat pertama? 7. Kalau rakaat kedua 5. Jadi seandainya terjadi masalah, ini sering terjadi masalah di rakaat kedua, lupa imam takbir lagi. Begitu sudah dia bangkit nanti akan Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tak bertakbir dia. Jadi macam mana kita yang jamaahnya? Haruskah kita bertakbir? Kalau imam tidak bertakbir tadi, maka kita pun tidak usah bertakbir. Iya kan? Iya. Karena begini, kalau nanti imam tak bertakbir lupa, datang makmum bertakbir pula dia, maka dihukumkan sholat dia jadi batal. Kemudian lagi, kalau tadi imam balobih takbirnya, pahasannya masih 6, rukun sudah yang ke-8-nya sudah ya kan. Ya udah, kita jamaah tidak perlu kita ikut menambahnya tadi itu, biarlah dia yang balobih ya kan. Itu makanya artinya makmum itu pun kira-kira juga lah. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu Akbar 2. Subhanallah. Jadi jangan kot-kot pala menyebut begitu ya kan. Jadi kita antara pakai jari gitu. 1, 2. Nah ini boleh 3. Ini tidak gerakan ini pada tak dihitung membatalkan sholat ini. Kok gerakan jari kayak gini saja kan. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kan bisa gitu kan. Ternyata Allah Akbar kali. Udah diam saja Pak. Tak usah ditambah. Andai kata takbir imam tadi kurang pada rakaat kedua atau pada rakaat tadi kan 7. Ya 6 dibuatnya. Maka kita sebagai makmum ya udah 6 saja, tak usah kita tambah pula. Tak usah ditambah. Ikutilah imam tadi itu ya kan. Kemudian ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, dalam hal mengumandangkan takbir, ini kita sudah disunnahkan atau dianjurkan mengumandangkan takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya kan? Berarti bukan hanya di tanggal 10-nya atau hari rayanya, tidak. Dari tanggal 1-nya kita sudah boleh mengumandangkan takbir. Tinggal lagi kadang di daerah kita ini tidak terbiasa. Awak coba-coba begitu nanti orang bingung pula. Udah jam sesat pula ini kota orang pula. Padahal sebenarnya bolehnya begitu, ya kan? Jadi boleh sudah dianjurkan dari 10 hari pertamanya sudah boleh kita mengumandangkan takbir. Di mana saja, baik itu di rumah-rumah, di masjid-masjid, di pasar-pasar, di jalanan, mulai dari pagi hari hingga sesaat sebelum sholat dilaksanakan dengan suara keras. Kemudian dilaksanakan juga takbir itu baik itu setelah
sholat 5 waktu, sholat sunat, bahkan sholat qada pun boleh kita bertakbir pada hari itu. Iya kan? Tapi yang sering kita ini hanya di masjid-masjid saja. Tetapi dari segi tuntunannya, di rumah-rumah kita melaksanakan sholat sendiri atau sholat qada pun yang kita lakukan, boleh kita tetap mengumandangkan takbir ini tadi. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,